Halo semuanya! Setelah hampir setahun tayang di 2019, ternyata yang suka sama seri Learning How to Learn with Hutata ada banyak loh. Sebenarnya, kita tim Hutata sempat bingung nih, terusin nggak ya? Apa pada nggak bosen kalau kontennya belajar terus? Dan akhirnya di tahun 2020 ini kita mau lanjutin, tapi nggak bakal sesering kayak di tahun 2019. Buat yang belum tahu, selain jadi host di Hutata, keseharian aku itu jadi rockstar teacher fisika di Pahamify. Aku bareng-bareng sama rockstar teacher yang lainnya nyiapin materi video dan soal-soal tryout. Salah satunya kayak gini nih, cari referensi dari buku soal sekaligus belajar lagi materi-materi pelajaran SMA, biar nggak lupa. Kalau menurut kamu, pelajaran bahasa Indonesia itu susah nggak sih? Baca paragraf-paragraf yang panjang, nyari inti dari tulisan, belajar struktur kalimat. Sedikit banyak, kemampuan berbahasa kita itu sebenarnya dipengaruhin sama kebiasaan kita membaca loh. Kalau kamu sering membaca, mungkin kamu nggak bakalan terlalu capek dan kesulitan waktu ngerjain soal-soal bahasa Indonesia, terutama di bagian pemahaman isi paragraf. Di video kali ini, aku mau sharing 9 tips cara membaca cepat. Dan selamat datang kembali di Learning How to Learn with Hutata. Oh ya, jangan lupa untuk follow sosmed Hutata, subscribe, dan aktifin bel biar kalian gak ketinggalan setiap ada video-video baru di channel ini. Menurut kamu, membaca rutin itu penting gak sih? Apa iya, kita harus sering-sering membaca kalau pas mau ada ujian doang? Biar bisa gampang gitu ngerjain soal-soalnya. Membaca itu penting banget loh, gak cuman pas kamu mau ujian doang. Malahan, membaca harusnya jadi bagian dari kebudayaan kita, yang artinya jadi kebiasaan yang gak bisa lepas dari keseharian kita. Kita jadi bisa tahu banyak hal di dunia ini lewat membaca. Dengan membaca juga, kemampuan belajar kita jadi meningkat, dan otak kita jadi terlatih untuk bisa berpikir lebih kritis. Nah, tapi bacanya nggak cuma sekedar baca tulisannya aja ya. Kamu harus bisa paham sama konten yang lagi kamu baca. Ada sebuah kutipan. Sebenarnya ini udah pernah muncul di video LHTL sebelumnya. Alvin Toffler, seorang futurolog atau ahli tentang ilmu masa depan, pernah bilang, "The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn." Yang artinya, yang disebut dengan buta huruf pada abad 21 bukanlah mereka yang nggak bisa membaca dan menulis, tapi mereka yang nggak bisa belajar, melepaskan yang diketahuinya, dan belajar ulang. Jadi, ya percuma aja kalau kamu banyak baca tulisan, tapi sebenarnya kamu nggak ngerti sama isinya. Jadinya kamu sama aja kayak nggak belajar apa-apa juga kan? Kayak aku gini nih, baca huruf Hangul Korea tapi nggak tahu artinya. Oneren, spaghetti lo, mau gue. Salah baca ya pasti. Untuk bisa mulai rajin membaca, kita bisa cobain niru kebiasaan orang-orang sukses. Aku pernah baca di sebuah artikel, kalau Bill Gates, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg itu punya kebiasaan membaca minimal 1 jam setiap hari. Dalam 1 jam itu, mereka bisa membaca dengan efektif dan efisien sehingga dapat menangkap isi bahan bacaan dengan lebih baik. Nah, berikut ini adalah tips yang bisa kamu cobain supaya kita bisa membaca cepat seperti mereka. Pertama, usahakan membaca dalam keadaan yang enak. Perut nggak lapar, mata nggak ngantuk, dan cahaya cukup terang biar kamu bisa fokus membaca. Kedua, biasakan membaca dalam 1 kalimat utuh, bukan kata per kata. Kenapa Dina makan roti? Supaya kamu bisa paham dengan lebih baik makna kalimat yang lagi kamu baca. Kenapa Dina makan roti? Ketiga, gerakan jari kamu sesuai bacaan dan temukan kata kuncinya. Keempat, usahakan tidak bergumam. Jawa, Sumatera, dan Semarang tidak ada satu pun. Kelima, temukan ide atau kalimat utama dalam tiap paragraf. Biasanya sih ini ada di awal atau akhir paragraf. Dengan tahu dan nandain kalimat ini, kamu bisa jadi lebih gampang paham sama maksud dari paragraf yang lagi kamu baca. Keenam, skimming atau baca sekilas.
Teknik ini bisa kamu pakai waktu kamu mau nyari ide utama secara keseluruhan dari sebuah bahan bacaan. Kamu nggak baca kata per kata, tapi lompat-lompat dari satu bab ke bab lainnya buat lihat pokok pikiran utama dari topik yang lagi dibaca. Ketujuh, scanning. Ini mirip kayak kamu waktu lagi nyari kata-kata dalam buku kamus. Tapi anak zaman sekarang nggak punya buku kamus ya? Nah, teknik membaca ini dipakai buat dapetin informasi spesifik secara cepat dan akurat dari sebuah bahan bacaan. Kamu baru bisa pakai teknik ini kalau kamu udah tahu apa yang mau kamu cari. Jadi, kamu bakalan fokusnya cuma sama konten yang spesifik ini. Kedelapan, tulis ulang poin-poin penting yang kamu dapat. Ini supaya kamu bisa tahu sejauh mana kamu paham setelah selesai membaca. Yang terakhir, yang kesembilan, biasakan diri kamu untuk membaca aktif, bukan aktif membaca. Aktif membaca dan membaca aktif itu beda. Aktif membaca bisa melatih kecepatan kamu membaca, tapi nggak selalu bikin kamu jadi lebih cepat paham sama bahan yang lagi kamu baca. Perbedaan utamanya ada sama kualitas bacaan dan proses bacanya. Kualitas bacaan kamu itu dipengaruhi sama seberapa sering kamu membaca. Untuk bisa jadi pembaca aktif, kamu harus punya bahan bacaan yang bervariasi. Kalau bacaan kamu itu-itu doang, walaupun kamu banyak baca, jatuhnya kamu cuma akan jadi aktif membaca. Dan dalam prosesnya, pembaca aktif akan mencari jawaban atas beberapa pertanyaan, seperti pada waktu awal membaca. Kenapa ya aku pilih buku ini? Apa motif utama si penulis? Kira-kira apa moral ceritanya? Nah, kalau di pertengahan membaca, kira-kira pertanyaannya kayak gini. Apa ya kata-kata yang menarik? Siapa karakter yang relevan dengan kehidupan kita yang ada di cerita tersebut? Setelah membaca, kira-kira pertanyaannya kayak gini. Gimana ya kalau akhirnya ceritanya berubah? Apa jadinya kalau kejadian dalam cerita ini terjadi 100 tahun lagi? Gimana perasaan kamu habis baca buku ini? Kalau kamu cuman aktif membaca, nggak diimbangin sama membaca aktif, jadinya malah bisa berbahaya. Soalnya, bisa jadi kamu cuma baca bahan yang itu-itu aja, dan cuma nyerap pengetahuan secara pasif. Akhirnya, ini malah ngilangin esensi dari berpikir kritis. Ujungnya, pikiran kamu malah jadi sempit. Dan kalau ternyata bahan bacaan kamu itu mengandung unsur-unsur radikal, provokatif, dan negatif, ini bisa ngaruh ke pola pikir kamu. Hati-hati ya! Nah, teman-teman, jadi itu tadi 9 tips membaca cepat. Membaca dalam keadaan enak, baca dalam satu kalimat utuh, gerakan jarimu, tidak bergumam, cari kalimat utama tiap paragraf, gunakan skimming dan scanning, tulis poin-poin penting, dan terakhir, jadilah pembaca aktif, bukan cuma aktif membaca. Yuk, budayakan membaca sejak dini. Bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat kamu. Jangan jadikan membaca itu sebagai beban, tapi jadikan sebagai suatu hal yang menyenangkan. Untuk melatih kemampuan dan wawasan bacamu, jangan segan buat nanya ke teman-teman kamu rekomendasi buku yang oke. Ke gebetan kamu juga bisa. Siapa tahu kan setelahnya kalian jadi bisa ngobrolin bareng isi bukunya. Bisa jadi makin deket, bisa jadi makin cerdas bareng-bareng juga kan? Mumpung masih awal tahun nih, kamu udah punya target buku bacaan belum dalam waktu dekat ini? Coba ya share rekomendasi buku kamu di kolom komentar di bawah ini, biar kita bisa saling berbagi referensi buku bacaan. Semoga tips kali ini berguna ya. Terima kasih sudah menonton video Hutata kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam salaman.